Pernah gak sih kamu tuh udah semangat banget gitu buat ngebangun atau ngebentuk identitas baru? Kamu itu udah punya planning nih mau bikin sebuah habits atau kebiasaan ya. Entah itu kamu mau mulai gym, baca buku, atau mau pelajari skill baru. Tapi saat kalian udah planning nih, di hari ke-1 oke lancar, di hari kedua lancar lagi, di hari ketiga udah agak mulai berat, di hari keempat kamu mungkin memikirkan untuk berhenti, dan di hari kelima kamu tuh udah mulai lupa, dan akhirnya itu kamu gak mau lanjut lagi. Bagi aku itu familiar banget karena aku pernah di posisi itu. Tapi ada kabar baiknya, sebuah habits atau kebiasaan itu bisa kita bangun, tapi memang ada strategi-strategi di baliknya. Dan saat aku nemuin buku ini nih, itu ngerubah segalanya dan ngebuat aku menciptakan atau membangun habits baru itu dengan lebih mudah. Kalau kalian nggak punya bukunya, tenang aja, hari ini aku akan bedah 4 hukum utamanya. Hukum yang pertama adalah make it obvious, yang artinya bikin jelas. Jadi tuh guys, otak kita itu butuh pemicu yang sangat jelas. Kebanyakan orang itu gagal karena niatnya tuh terlalu umum. Misalnya niat kamu itu aku pengen rajin minum air putih. Itu tuh terlalu abstrak. Kamu bisa ubah itu jadi lebih spesifik. Contohnya nih, tiap aku pulang dari gym, aku harus minum 1 gelas air di meja. Atau kalau kamu tipe orang yang suka jalan pagi, kamu bisa bikin kayak yang tiap pulang dari jalan pagi, kamu harus minum 1 gelas air di atas meja. Dan kenapa aku bilang di atas meja? Ya, karena ini yang aku mau juga kasih tahu ke kalian, bahwa make it obvious juga kamu harus bikin dia itu jelas gitu, terpapa. Kalau misalnya di situ kita diakhiri dengan di atas meja, jadi kamu tuh harus menyiapkan air di atas meja itu. Jadi goalnya lebih kelihatan jelas, dan untuk ngelakuinnya pun mudah karena kamu ngebuat itu menjadi mudah gitu. Hukum kedua, make it attractive, which is bikin menarik. Manusia itu, which is kita, itu digerakkan sama yang namanya reward. Kalau misalnya habits barunya itu terasa ngebosenin, apalagi berat untuk dilakukan, percaya deh, nggak bakal ada orang yang bisa stick lama-lama di situ. So, gimana cara kamu tuh bisa bikin habits yang pengen kamu buat tuh menarik? Contohnya, misalnya aku tuh pengen punya target 10.000 steps per harinya. Itu sangat bakal susah kan? Tapi gimana caranya biar bikin jalan di treadmill itu berasa menarik? Misalnya aku suka nonton film ya, jadi cara aku bikin jalan kaki di treadmill itu terlihat menarik, aku tuh bisa jalan sambil nonton ya. Misalnya kamu cuma bisa jalan di taman, ya udah, apa yang kamu suka, entah itu kamu suka dengerin lagu atau kamu suka dengerin podcast, ada public figure yang kamu sukai yang mereka itu punya podcast yang bisa kamu dengarkan saat kamu jalan kaki. So ya, that is number 2. Dan hukum yang ketiga itu make it easy, atau buat itu menjadi terasa lebih mudah. Menurut aku yang ketiga ini benar-benar game changing banget. Kalau kamu tuh pengen mengejar goals kamu ya, kamu itu harus membuat hambatan sekecil mungkin. Kenapa? Karena kita tuh sering gagal ya. Contohnya aku misalnya ya, aku tuh pengen mulai terapin jalan kaki, dan aku langsung set goal 10.000 step gitu, which is itu sangat-sangat susah, sedangkan aku sebelumnya 1.000 steps aja jarang-jarang. So, kalau misalnya kamu punya goals nih ya, pengen baca buku, jangan terapin di otak kamu bahwa goals kamu itu sehari baca buku 30 halaman. Sulit, oke? Kamu bisa gunakan 2 minutes rules. Jadi kamu perkecil nih kebiasaan kamu menjadi 2 menit aja. Kalau kamu mau rajin baca buku, targetnya ya cuma 2 menit aja. Kamu harus latih otak kamu bahwa enggak, ini targetnya itu cuma 2 menit ya. Tapi percaya deh, kalau kamu tuh bakal baca lebih dari 2 menit. Sama kayak jalan kaki. Nggak mungkin kamu tuh udah jalan 2 menit terus kamu pulang. Hukum yang keempat itu adalah make it satisfying, atau bikin itu sesuatu yang memuaskan. Pada dasarnya, manusia itu bakal pengen ngelakuin sesuatu lagi dan lagi kalau mereka itu merasa puas setelah melakukannya. Otak kita itu suka instant gratification. Jadi, cara yang paling simple itu adalah pakai habit tracker atau kalender. Misalnya, setiap kalian tuh udah selesai melakukan aktivitas itu, kalian tuh centang tuh kalendernya. Terus besoknya centang lagi, besoknya centang lagi gitu. Jadi, pas kalian itu ngeliat trackernya udah banyak centang, dan kalau misalnya kalian mau break itu cycle-nya, kalian tuh bakal ngerasa aku nggak mau ngelihat itu ada yang silang gitu kan. Makanya ada aplikasi nih kayak Duolingo ya,
dia itu pakai streak kan. Kalau kalian tuh punya goal kayak 100 hari belajar ya bahasa tertentu, bahasa Inggris, bahasa apapun itu, mereka itu punya kayak kalender gitu loh, streak yang kalau misalnya kalian gagal dalam 1 hari itu udah dibeku gitu, ada ice-nya di situ, dan itu nggak satisfying kan kalau kalian tuh ngelihat ada yang bolong gitu loh. Jadi kalian akan berusaha biar kalender itu atau trackernya itu jalan sesuai goal kalian. Jadi ada rasa puas visual pas ngelihat deretan streak itu, percaya deh. So that's all. Jadi intinya adalah jangan fokus sama hasil yang instan, tapi kamu tuh harus fokus dengan bikin sistem dan identitas baru kamu. Build the strategy first. So dari 4 hukum yang aku kasih tahu kalian tadi, mana nih yang paling sering bikin kamu struggle? Coba drop di kolom komentar ya, mungkin aku bisa bantu. Kalau video ini membantu kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya, and I see you guys in the another video.